Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Kami dari kelompok 2 kelas 6A akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu penerapan persamaan diferensial parsial dalam persamaan panas satu dimensi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Arjudin MSI. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, di mana saya sendiri Milan Alia dengan NIM E1R022118 sebagai pemateri pertama, kedua Rahayu Fitriani dengan NIM E1R022019 sebagai pemateri kedua, Anindita Sri Pratiwi dengan NIM E1R021193 sebagai pemateri ketiga, Maulida Riviator Rizka dengan NIM E1R022116 sebagai pemateri keempat, dan Atus Hatolnisa dengan NIM E1R022141 sebagai pemateri kelima. Nah, kami harap penjelasan ini dapat membantu teman-teman memahami materi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu persamaan diferensial parsial. Nah, persamaan diferensial parsial atau PDP adalah persamaan matematika yang mengandung turunan parsial dari satu atau lebih variabel terhadap variabel-variabel tersebut. PDP digunakan untuk memodelkan banyak fenomena alam seperti medan gravitasi, perambatan gelombang, konservasi massa, dan lain-lain. Nah, penerapan PDP sangat penting dalam berbagai bidang seperti fisika, matematika, teknik, biologi, ekonomi, dan lain-lain. Nah, dalam fisika, PDP digunakan untuk memodelkan fenomena perambatan panas, suara, gelombang, elektromagnetik, dan dinamika fluida. Nah, dalam matematika, PDP digunakan untuk mempelajari konsep-konsep seperti turunan parsial dan analisis harmonik. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, penerapan PDP semakin meningkat berkat kemajuan dalam teknologi komputasi dan simulasi. Hal ini memungkinkan para ilmuwan untuk memodelkan fenomena yang lebih kompleks dan realistis dengan menggunakan PDP yang pada gilirannya membantu dalam mengembangkan solusi untuk masalah-masalah dunia nyata. Adapun rumusan masalah yang kami angkat, yang pertama, bagaimana pemodelan dari permasalahan panas satu dimensi. Yang kedua, apa solusi persamaan tersebut? Dan tentunya tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengetahui cara memodelkan persamaan panas satu dimensi. Yang kedua, untuk mengetahui solusi dari persamaan panas satu dimensi. Nah, dalam video ini, fokus utama kami adalah bagaimana PDP diterapkan untuk memodelkan perpindahan panas dalam satu dimensi atau sering disebut sebagai persamaan panas satu dimensi. Nah, pada slide ini kita akan membahas bagaimana memodelkan perpindahan panas dalam satu dimensi pada sebuah batang logam. Nah, fokus kita adalah pada batang yang memiliki luas penampang tetap A dan berada sepanjang sumbu X dari titik X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, sekarang coba perhatikan gambar 1 di atas. Ini menggambarkan sebuah batang logam dengan penampang A. Kita melihat dua titik penting di sepanjang batang, yaitu dx dan dx tambah delta x. Panas mengalir melalui batang dari kiri ke kanan. Ditunjukkan oleh panah dan rotasi V sebagai fungsi X dan T, serta P sebagai fungsi X tambah delta X dan T, yang menyatakan fluks panas di dua titik tersebut. Kita definisikan beberapa fungsi penting untuk memodelkan panas ini. E sebagai fungsi X dan T adalah densitas energi panas, atau dengan kata lain, jumlah energi panas per satuan volume pada posisi X dan waktu T. Yang kedua, V sebagai fungsi X dan T adalah flux
panas atau banyaknya energi panas yang mengalir dari kiri ke kanan, persatuan waktu, perluas penampang, dan yang ketiga, X sebagai fungsi X dan T adalah energi panas yang dibangkitkan persatuan volume, persatuan waktu. Setelah kita mendefinisikan variabel-variabel fisika seperti E sebagai fungsi X dan T, P sebagai fungsi X dan T, dan Q sebagai fungsi Q dan T, maka total energi panas yang terdapat dalam segmen sepanjang delta X dan E sebagai fungsi X dan T dikali A dikali delta X ini didapat dari densitas energi panas dikali luas penampung dan panjang segmen. Nah, energi panas yang mengalir masuk ke titik X dan V sebagai fungsi X dan T dikali A yaitu flux panas kali luas penampang. Energi panas yang dihasilkan atau dibangkitkan dalam segmen delta X adalah Q sebagai fungsi sebagai fungsi X dan T dikali A dikali delta X, yaitu sumber panas per volume dikali volume segmen kecil. Nah, di bagian partisi kecil, delta X berlaku hukum kekekalan energi yang berbunyi sebagai berikut. Laju perubahan energi panas sama dengan banyaknya energi panas yang mengalir ditambah banyaknya energi panas yang dibangkitkan. Oleh karena itu, diperoleh turunan parsial terhadap T dari E sebagai fungsi X dan T dikali A dikali delta X sama dengan V sebagai fungsi X dan T dikali A dikurangi V sebagai fungsi X tambah delta X dan T dikali A ditambah Q sebagai fungsi Q dan T dikali A dikali delta X. Bagi kedua ruas dengan A delta X supaya kita bisa mendapatkan ekspresi dalam bentuk persatuan volume. Sehingga turunan parsial terhadap T dari E sebagai fungsi X dan T sama dengan V sebagai fungsi X dan T dikurangi V sebagai fungsi X tambah delta X dan T dibagi delta X ditambah Q sebagai fungsi Q dan T. Untuk delta X mendekati 0 berlaku turunan parsial terhadap T dari E sebagai fungsi X dan T sama dengan negatif turunan parsial terhadap X dari V sebagai fungsi Q dan T ditambah Q sebagai fungsi X dan T. Ini kita beri tanda bintang sebagai persamaan besar yang akan kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, kita lanjut. Di sini kita masih membahas pemodelan persamaan panas satu dimensi. Di sini variabel yang biasa digunakan untuk menyatakan perpindahan panas adalah besaran suhu, yaitu U xt. Nah, oleh karena itu, variabel eksponen T, V, dan Q akan dinyatakan dalam bentuk U. Misalkan, Cx adalah kapasitas panas di posisi X, yaitu energi panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu 1 derajat per satuan massa. Dan rho X adalah massa jenis logam di posisi X, di mana massa yaitu massa per satuan volume. Maka kita peroleh eksponen Xt sama dengan Cx kali rho X kali Uxt. Oke, selanjutnya di sini kita akan menggunakan aturan Fourier. Nah, untuk menyatakan V dalam U, kita gunakan aturan Fourier. Yang pertama yaitu jika terdapat perbedaan suhu, maka energi panas akan mengalir dari daerah yang lebih panas ke daerah yang lebih dingin. Nah, yang kedua, semakin besar perbedaan suhunya, maka semakin besar pula aliran energi panasnya. Yang ketiga yaitu aliran energi panas bervariasi tergantung bahan materialnya, meskipun perbedaan suhunya sama. Nah, berdasarkan aturan tersebut, kita peroleh hubungan yaitu Vx sama dengan negatif K0 dou per dx. Oke, selanjutnya dari hubungan yang kita peroleh dari aturan Fourier tadi itu, kemudian kita substitusikan ke persamaan bintang seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya di slide sebelumnya.
Nah, di sini jika tidak ada energi yang dibangkitkan pada aliran panas, maka Q sama dengan 0. Sehingga kita peroleh persamaan C rho kali do U per do T sama dengan K0 kali do kuadrat U per do X kuadrat. Sehingga diperoleh do U per do T sama dengan K kali do kuadrat U per do X kuadrat. Di mana dengan K sama dengan K0 per C rho. Nah, di sini ada keterangannya yaitu UXT adalah suhu pada jarak X dan pada waktu T. Nah, yang kedua yaitu K0 adalah koefisien proporsionalitasnya. Nah, yang ketiga yaitu K adalah difusivitas termalnya. Oke, tadi kita sudah membahas pemodelan persamaan panas satu dimensi. Nah, di sini kita akan membahas solusi persamaan panasnya. Nah, dari pemodelan yang sudah kita bahas tadi itu didapatkan bentuk umum persamaan panas satu dimensi, yaitu UT sama dengan KUXX, di mana X lebih besar atau sama dengan 0 dan X lebih kecil atau sama dengan L, dengan T lebih besar dari 0 dan K lebih besar dari 0. Nah, dengan nilai awal UXT sama dengan Fx untuk X lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan L, dan syarat batas Dirichlet U0T sama dengan ULT sama dengan 0 akan ditentukan solusinya melalui beberapa tahap. Nah, di sini tahap yang pertama yaitu pemisahan variabel. Nah, di sini kita asumsikan UXT sama dengan X fungsi dari X kecil dan T fungsi dari T kecil, yaitu sama dengan XT. Nah, di sini kita peroleh UX sama dengan do U per do X sama dengan X aksen X dikali T fungsi dari T kecil sama dengan X aksen T. Nah, yang kedua itu kita peroleh UXX sama dengan do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan X double aksen X dikali T fungsi dari T sama dengan X double aksen T. Nah, yang ketiga itu kita peroleh UT sama dengan do U per do T sama dengan X fungsi dari X dikali T aksen X sama dengan T double aksen. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, dengan mensubstitusikannya ke bentuk umum persamaan panas satu dimensi, diperoleh UT sama dengan KUXX, di mana nilai UT XT aksen sama dengan K X double aksen kali T. Kemudian kedua ruas kita sederhanakan dengan XT, sehingga XT aksen per XT sama dengan KX double aksen T per XT. Sehingga hasilnya T aksen per KT sama dengan X double aksen per X, di mana K dipindah ke ruas kiri. Dengan demikian, menghasilkan T aksen per KT sama dengan X double aksen per X sama dengan lambda. Selanjutnya tahap kedua yaitu menemukan XX. Kasus pertama di mana lambda sama dengan 0, sehingga X double aksen min lambda X sama dengan 0. X double aksen sama dengan 0, X aksen sama dengan C1, sehingga X sama dengan C1 X plus C2. Kemudian asumsi awal UX, T sama dengan fungsi X terhadap X dikali fungsi T terhadap T. Syarat batas pertama yaitu U 0, T sama dengan 0, di mana X0 dikali fungsi T terhadap T sama dengan 0, sehingga X0-nya sama dengan 0 atau fungsi T terhadap T sama dengan 0. Sehingga menghasilkan C2 sama dengan 0. Maka dari itu, fungsi X terhadap X sama dengan C1X. Kemudian syarat batas kedua yaitu U, L, T sama dengan 0. XL dikali fungsi T terhadap T sama dengan 0. Di mana XL sama dengan 0 atau fungsi T terhadap T sama dengan 0. Sehingga C1L sama dengan 0 menghasilkan C1 sama dengan 0. Maka dari itu, XX sama dengan 0. Jadi, fungsi X terhadap X sama dengan 0, sedemikian sehingga U, X, T sama dengan 0 adalah solusi trivial.
Selanjutnya kasus kedua di mana lambda lebih besar dari 0, sehingga x double aksen min lambda x sama dengan 0. Diperoleh persamaan karakteristiknya m kuadrat min lambda sama dengan 0, sehingga m sama dengan plus minus akar lambda. Oleh karena itu, fungsi x terhadap x sama dengan C3 E pangkat akar lambda x ditambah C4 E pangkat min akar lambda x. Asumsi awal yaitu u x, t sama dengan fungsi x terhadap x dikali fungsi t terhadap t. Syarat batas pertama u 0, t sama dengan 0, di mana fungsi x terhadap 0 dikali fungsi t terhadap t sama dengan 0. Maka x 0 sama dengan 0 atau fungsi t terhadap t sama dengan 0. Sehingga C3 plus C4 sama dengan 0. C4 sama dengan min C3. Selanjutnya syarat batas kedua yaitu u, l, t sama dengan 0, di mana fungsi x terhadap l dikali fungsi t terhadap t sama dengan 0. Fungsi x terhadap l sama dengan 0 atau fungsi t terhadap t sama dengan 0, sehingga C3 dikali E pangkat akar lambda L min E pangkat min akar lambda L sama dengan 0, sehingga C3 sama dengan 0. Maka dari itu, fungsi x terhadap x sama dengan 0. Jadi, fungsi x terhadap x sama dengan 0, sedemikian sehingga ux, t sama dengan 0 adalah solusi trivial. Selanjutnya kasus ketiga di mana lambda kurang dari 0, sehingga x double aksen min lambda x sama dengan 0. Diperoleh persamaan karakteristik m kuadrat min lambda sama dengan 0. M sama dengan plus minus akar lambda. Oleh karena itu, fungsi x terhadap x sama dengan C5 cos akar lambda x plus C6 sin akar lambda x. Asumsi awal, ux, t sama dengan fungsi x terhadap x dikali fungsi t terhadap t. Kemudian syarat batas pertama yaitu u 0, t sama dengan 0, di mana x 0 dikali fungsi t terhadap t sama dengan 0. Sehingga x 0 sama dengan 0 atau fungsi t terhadap t sama dengan 0. Sehingga diperoleh C5 sama dengan 0. Maka dari itu, fungsi x terhadap x sama dengan C6 sin akar lambda x. Selanjutnya syarat batas kedua yang dimana u, l, t sama dengan 0. Sehingga fungsi x terhadap L dikali fungsi t terhadap t sama dengan 0. Diperoleh fungsi x terhadap L sama dengan 0 atau fungsi t terhadap t sama dengan 0. Sehingga C6 sin akar lambda Lx sama dengan 0. Sin akar lambda L sama dengan 0 atau C6 sama dengan 0, di mana akar lambda L sama dengan N dikali V, dengan N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Sehingga diperoleh akar lambda sama dengan N dikali V per L. Karena lambda kurang dari 0, maka lambda sama dengan min N dikali V per L kuadrat. Jadi, fungsi x terhadap x sama dengan C6 sin N dikali V dikali x per L adalah solusi non-trivial. Selanjutnya kita akan mencari tahap ketiga yaitu menemukan fungsi T terhadap T. Di mana fungsi T terhadap T ini adalah T aksen per KT sama dengan lambda. Jadi T aksen per KT ini kita pindah ruaskan menjadi T aksen sama dengan lambda KT. Sehingga diperoleh T aksen min lambda KT sama dengan 0. Selanjutnya persamaan karakteristiknya adalah M min lambda K sama dengan 0. Kita pindah ruaskan menjadi M sama dengan lambda K. Jadi fungsi T terhadap T sama dengan C7E pangkat lambda KT atau fungsi T terhadap T sama dengan C7E pangkat min NV per L kuadrat KT. Selanjutnya kita lanjutkan ke tahap keempat yaitu mencari solusi umum dari fungsi U terhadap X, T. Fungsi U terhadap X, T sama dengan fungsi X terhadap X dan fungsi T terhadap T. Sama dengan C6 sin NVX per L dikali C7E pangkat min NV per L kuadrat KT, di mana N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kita sigmakan menjadi sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari Bn sin NVX per L kali E pangkat min NV per L kuadrat KT. Selanjutnya, tahap kelima yaitu menemukan koefisien dari solusi umum berdasarkan nilai awal. Di mana yang pertama fungsi x, t sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari Bn sin NVX per L
kali E pangkat min NV per L kuadrat KT. Untuk fungsi U X, 0 sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari Bn sin NVX per L. Jadi, kita menemukan fungsi X-nya adalah, fungsi Fx-nya sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari Bn sin NVX per L. Dari deret Fourier sinus untuk Fx pada interval X lebih besar atau sama dengan 0 dan X lebih kecil atau sama dengan L diperoleh Bn sama dengan 2 per L integral 0 sampai L Fx sin NVX per L dx di mana N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya tahap terakhir yaitu tahap kesimpulan solusi khusus dari model umum persamaan panas. Jadi solusi dari persamaan panas dengan nilai awal dan syarat batas Dirichlet adalah fungsi U X, T sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari Bn sin NVX per L kali E pangkat min NV per X kuadrat KT. Dengan Bn sama dengan 2 per L integral 0 sampai L Fx sin NVX per L dx di mana N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu ujung kawat diletakkan pada X sama dengan 0 dan X sama dengan 3, serta temperatur pada awal ujung kawat dijaga tetap pada 0 derajat. Temperatur awal pada kawat dinyatakan dengan Fx sama dengan 5 sin 4 Vx min 3 sin 8 Vx plus 2 sin 10 Vx, di mana difusivitas thermal material K sama dengan 2, tentukan persamaan panas dari suatu kawat yang permukaannya diisolasi kecuali di kedua ujungnya. Di sini kita sudah melihat gambar untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya yaitu persamaan panasnya ada do U per do T sama dengan 2 do kuadrat U per do X kuadrat, di mana X lebih besar atau sama dengan 0 dan X lebih kecil atau sama dengan 3, itu kita jadikan sebagai persamaan pertama. Yang kedua ada syarat batas di mana fungsi U 0, T sama dengan U3, T sama dengan 0, di mana T lebih besar atau sama dengan 0. Itu kita jadikan sebagai persamaan kedua. Yang terakhir yaitu ada nilai awal di mana fungsi U X, 0 sama dengan 5 sin 4 Vx min 3 sin 8 Vx plus 2 sin 10 Vx, di mana T sama dengan 0 kita jadikan persamaan ketiga. Dengan metode pemisahan variabel, misalkan penyelesaian umum persamaan diferensial adalah U X, T sama dengan fungsi F terhadap T dan fungsi G terhadap X. Maka dari itu diperoleh turunan U terhadap T sama dengan F aksen T Gx, turunan U terhadap X sama dengan Ft G aksen X, turunan kedua U terhadap turunan kedua X sama dengan Ft G double aksen X. Jadi persamaan diferensial barunya adalah F aksen T Gx sama dengan 2Ft G double aksen X. F aksen T per 2Ft sama dengan G double aksen X per Gx sama dengan min K kuadrat. F aksen T per 2Ft sama dengan min K kuadrat. F aksen T sama dengan 2K kuadrat. Ft sama dengan 0. Jadi persamaan karakteristiknya adalah M plus 2K kuadrat sama dengan 0, di mana M kita pindah ruaskan menjadi M sama dengan min K kuadrat. Penyelesaian persamaan keempat kita dapatkan adalah Ft sama dengan C1E pangkat min 2K kuadrat T. Itu kita jadikan sebagai persamaan kelima. Selanjutnya, G aksen X per Gx sama dengan min K kuadrat, G double aksen X plus K kuadrat Gx sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan ke-6. Selanjutnya, persamaan karakteristik selanjutnya yaitu M kuadrat plus K kuadrat sama dengan 0. M1 kali M2 sama dengan plus minus K. Penyelesaian persamaan 6 adalah Gx sama dengan C2 cos Kx plus C3 sin Kx, itu kita jadikan sebagai persamaan ke-7. Jadi solusi umumnya adalah fungsi U X, T sama dengan Ft Gx, fungsi U X, T sama dengan E pangkat min 2K kuadrat T
dikali C cos KX plus D sin KX. Selanjutnya kita menggunakan syarat batas 1 yang dimana U dari 0, T sama dengan 0, kita substitusikan menjadi E pangkat 2 K kuadrat T C cos K0 ditambah D sin K0 sama dengan 0. Dari hasil sebelumnya kita peroleh C sama dengan 0, artinya nilai konstanta C harus 0 untuk memenuhi syarat batas. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke penyelesaian persamaan diferensial. U dari X, T sama dengan E pangkat negatif 2K kuadrat T dikali D sin KX. Selanjutnya ialah syarat batas 2, di mana U dari 3, T sama dengan 0, E pangkat negatif 2K kuadrat T dikali D sin 3K sama dengan 0. Selanjutnya, jika D sama dengan 0 akan menghasilkan penyelesaian trivial, maka agar persamaan ini terpenuhi ialah sin 3K sama dengan 0, 3K sama dengan M per Pi, K sama dengan M Pi per 3 itu ada persamaan 11. Nah, sehingga menghasilkan penyelesaian persamaan diferensial U dari X, T sama dengan DE pangkat negatif 2M per 9Pi kuadrat T dikali sin MP per 3X. Kita ibaratkan itu adalah persamaan 12. Selanjutnya kita akan melihat nilai awal yang dimana U dari X, 0 sama dengan 5 sin 4Px negatif 3 sin 8Px ditambah 2 sin 10Px. Ini adalah kombinasi dari berbagai fungsi sinus. Kita akan mendapatkan itu U dari X, T sama dengan DE pangkat 2M per 9Pi kuadrat T dikali sin MP per 3X. Ini adalah menunjukkan bentuk gelombang dalam waktu T dan posisi X, sehingga didapatkan hasilnya yaitu U1, U2, U3, di mana U1 S, T sama dengan D1E pangkat negatif 2M kuadrat 2 per 3 per 9 Pi kuadrat T dikali sin M1Pi sama dengan 3X. U2 X, T sama dengan D2E negatif 2M kuadrat 2 per 2 per 9 Pi kuadrat T dikali sin M2Pi per 3X. Nah, selanjutnya U3 dengan X, T sama dengan D3E pangkat negatif 2M kuadrat 2 per 3 per 9 Pi kuadrat T dikali sin M3Pi per 3X. Selanjutnya kita menggunakan prinsip superposisi, di mana solusi total ditulis sebagai penjumlahan. Di sini ada X, T sama dengan D1E pangkat negatif 2M kuadrat 2 per 1 per 9 Pi kuadrat T dikali sin M1Pi per 3X ditambah D2E pangkat negatif 2M kuadrat 2 per 2 per 9 Pi kuadrat T sin M2Pi per 3X ditambah D3E pangkat negatif 2M kuadrat 2 per 3 per 9 Pi kuadrat T sin M3Pi per 3X. Di sini kita jumlahkan sehingga mendapatkan UX, 0 sama dengan D1 sin M1Pi per 3X ditambah D2 sin M2Pi per 3X ditambah D2 sin M3Pi per 3X. Sehingga kita mendapatkan hasil yaitu UX, 0 sama dengan 5 sin 4Px sama dikurang 3 sin 8Px ditambah 2 sin 10Px. Dengan demikian, dari kondisi awal kita peroleh D1 sama dengan 5, di mana M1 sama dengan 12, D2 sama dengan negatif 3, di mana M2 sama dengan 24, dan D3 sama dengan 2, di mana M3 sama dengan 30. Jadi, persamaan panas dari kawat tersebut adalah U dari X, T sama dengan 5E pangkat negatif 32 Pi kuadrat T sin 4Pi X negatif 3E pangkat 128 Pi kuadrat T dikali sin 8Px ditambah 2E pangkat negatif 320 Pi kuadrat T sin 10Px.
Selanjutnya ialah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan 1 sampai D adalah UT sama dengan KU XX dengan X lebih dari 0 dan X kurang dari L. T lebih dari 0 dan K lebih dari 0. Untuk menentukan solusi dari persamaan tersebut, ada 5 tahap yang dilalui, yaitu yang pertama pemisahan variabel, yang kedua menemukan X dalam X, yang ketiga menemukan T dalam T, yang keempat solusi umum, dan yang kelima adalah solusi khusus. Dari tahapan-tahapan tersebut diperoleh solusi dari persamaan panas 1 sampai D dengan nilai awal dan syarat batas diri sel adalah U dari X, T sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga Bn sin NPX per L, E pangkat negatif NP per L kuadrat KT, di mana Bn sama dengan 2L integral 0 sampai L Fx sin NPX per L dx dengan N sama dengan 0, 1, 2, sampai seterusnya.